Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiko Hidayatunisa, NIM 20410403022. Di video ini, saya akan membahas tentang pengertian sintaks, tataran sintaks secara umum, sintaks dalam bahasa Arab, dan kategori sintaks dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, pengaturan antar kata dalam kalimat atau kalimat klausa atau wacana merupakan kajian ilmu nahwu. Bahkan, hubungan ini tidak menimbulkan makna gramatikal saja, tetapi juga mempengaruhi baris akhir kata yang kemudian disebut dengan i'rab. Yang pertama, pengertian sintaks. Kata sintaksis dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan. Pada tahun ke-1981, Ramlan mengatakan sintaksis adalah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Ramlan mengatakan kalimat adalah satuan aramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir, turun, atau naik. Sintaksis merupakan salah satu unsur kebahasaan yang sangat kompleks. Setiap bahasa memiliki struktur kebahasaan masing-masing. Dengan demikian, struktur masing-masing bahasa akan berbeda. Perbedaan itu antara lain adalah pola struktur fonologi, morfologi, dan sintaksis. Selanjutnya, tataran sintaks secara umum. Dalam pembahasan sintaksis, yang biasa dibicarakan tataran sintaksis yang mencakup masalah fungsi, kategori, peranan sintaksis. Dan berbicara tentang tataran sintaksis, berarti kita berbicara tentang jabatan-jabatan kata dalam kalimat. Seperti halnya kita sering mendengar istilah subjek, predikat, objek, kata sifat, dan lain-lain. Dalam kaitan ini, Verhaar membagi tataran sintaksis kepada 3, yaitu fungsi-fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan peranan sintaksis. Pertama, fungsi-fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis itu biasanya terdiri dari unsur-unsur SPOK, yakni mencangkup istilah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan di dalam bahasa Arab, fungsi sintaksis kita kenal dengan istilah fa'il, maf'ul bih, mubtada, khobar. 2. Kategori sintaksis. Kategori sebagai tataran di bawah fungsi-fungsi sintaksis. Hal ini mencangkup istilah kata benda nomina, kata kerja verba, kata sifat adjektiva, kata depan numeralia, dan lain-lain. Menurut para ahli tata bahasa tradisional berpendapat bahwa fungsi subjek harus diisi oleh kategori verba, sedangkan fungsi objek harus diisi oleh nomina, dan fungsi keterangan harus selalu diisi oleh kategori adverbial. Dalam bahasa Arab, kita mengenal istilah isim, nomina, fi'il verba, huruf, preposisi, dan ketiganya itu disebut dengan jenis-jenis kalimat. Yang ketiga, peranan sintaksis. Peran dinilai sebagai tataran terendah dalam sintaksis. Hal ini mencangkup istilah-istilah subjek dan objek atau pelaku dan penderita, penerima, pasif atau aktif, dan lain-lain. Selanjutnya, sintaks dalam bahasa Arab. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa pengaturan antara kata dalam kalimat atau antar kalimat dalam klausa atau wacana merupakan kajian ilmu nahwu. Bahkan, hubungan itu tidak hanya menimbulkan struktur dan makna gramatikal saja, tetapi juga mempengaruhi baris akhir masing-masing kata yang kemudian dikenal dengan i'rab. Fungsi sintaksis dalam bahasa Arab sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa fungsi sintaksis disebut juga dengan jabatan atau fungsi kata dalam kalimat. Dalam bahasa Arab, jabatan atau fungsi kata itu diklasifikasikan sesuai dengan jenis i'rabnya. Yang terakhir yaitu kategori sintaks bahasa Arab. Kategori sintaksis bahasa Arab dibagi 3, yaitu isim, nomina, fi'il verba, dan huruf preposisi. Ketiganya disebut dengan aqsamul kalimat.
jenis-jenis kalimat. Dapat dipastikan bahwa semua fungsi sintaksis bahasa Arab di atas adalah berkategori isim. Namun, sering juga ditemukan dengan berkategori fi'il. Tapi hal ini sudah berbentuk jumlah. Hubungan sintaksis bahasa Arab melahirkan apa yang dikenal dengan jumlah. Dan jumlah di sini dibagi menjadi dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah adalah setiap kalimat yang dimulai dengan kata fi'il atau dengan kata lain setiap kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Jadi dapat dipastikan bahwa hal yang pokok dalam sebuah kalimat bahasa Arab adalah mubtada dan fi'il. Sementara itu kalau ada mubtada pasti ada khobar, demikian juga pada fi'il. Jika fi'ilnya ada, maka pasti terdapat fa'il.